Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di kelas ini. Oke, gimana nih keadaannya? Pada sehat? Oke, alhamdulillah pada sehat semua. Oke, sebelumnya mata pelajaran apa nih sebelum mata pelajaran saya? Matematika? Pusing? Oke. Kalau misalkan lagi pusing, kita lakuin permainan dulu gak sih untuk memulai refresh energi lagi? Oke, saya punya permainan, dimana nama permainannya tepuk tangan kondisi. Apa tuh tepuk tangan kondisi? Tepuk tangan kondisi maksudnya kalian bertepuk tangan di dalam kondisi yang saya bilangin. Kayak misal kondisinya lagi pagi hari. Coba kalau misalkan kondisinya lagi pagi hari, tepuk tangannya berapa kali? Ya benar, 2 kali. Kenapa tepuk tangan pagi itu 2 kali? Kenapa? Ya benar, karena pagi hari ini kita masih semangat-semangatnya untuk memulai aktivitas. Untuk tambah semangat lagi, kita recharge energinya lewat tepuk tangan sebanyak 2 kali. Oke, berarti kalau misalkan saya bilang tepuk tangan pagi, tepuk tangannya 2 kali. Oke, benar. Tepuk tangan pagi, ya 2 kali benar. Terus kalau misalkan kondisinya lagi siang hari, tepuk tangan siang gimana? Berapa kali tepuk tangannya? 1. Kurang tepat. Berapa? Ya benar, 2 kali juga. Kenapa sih tepuk tangan siang juga 2 kali? Ya karena siang hari kan kita udah memulai aktivitas, udah mungkin capek, lelah, bosen dan sebagainya. Untuk merefresh ulang, untuk semangatnya, untuk energinya semangat lagi, kita tepuk tangannya 2 kali. Oke, tepuk tangan siang 2 kali. Oke benar. Kalau misalkan kondisinya lagi malam hari, tepuk tangan malam, tepuk tangannya berapa kali? 1 kali. Salah. 3 kali? Kurang tepat. 10 kali? Oh, tidak. Oke. Apa ya kalau misalnya tepuk tangan malam hari? Oke, kalau misalnya tepuk tangan malam hari itu kan identiknya sunyi, nggak ada suara bising gitu kan, pokoknya senyap sunyi. Berarti kalau misalkan tepuk tangan malam hari, tepuk tangannya setengah. Oke, tepuk tangan malam, jadi dia nggak bunyi. Oke, benar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, udah senang, udah terhibur kembali. Hari ini tahu gak kita mau bahas apa? Pembelajaran apa yang harus kita diskusikan, kita bahas? Coba. Apa ya? Minggu kemarin kita udah bahas. Oke, setelah melakukan hiburan-hiburan tadi dengan tepuk tangan, kita masuk ke materi ya. Materinya konsep diri. Apa sih konsep diri itu? Coba menurut kalian konsep diri itu apa? Pandangan? Iya, benar bisa. Nilai diri? Bisa. Oke, apa lagi? Perasaan kita, Bu. Oke, iya bisa. Terus apa lagi? Oke,
Coba kita simak ya. Menurut William the Brooks, konsep diri adalah those physical, social, and psychological perception of ourselves that we have derived from experience and our interaction with others. Sungguh kesimpulannya menurut pandangan William ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian atau definisi konsep diri ini adalah pandangan dan pikiran perasaan kita sendiri yang bersifat psikologi, sosial, dan fisik, di mana pandangan dan perasaan ini dipengaruhi oleh orang lain. Oke, coba nih, lihat gambarnya. Ini kalau misalkan dilihat asli, gambarnya kucing. Tapi kalau misalkan dilihat di kaca, singa. Coba, kucing sama singa itu pribadi atau hewan yang karakteristiknya sama atau beda? Beda, iya jelas. Singa itu lebih ke lebih ganas, lebih liar karena dia hidupnya di hutan. Oke, kalau misalnya kucing ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita. Tingkah laku atau karakteristiknya lebih bisa terkontrol. Jadi pandangan kita nih, menurut kita ini kayak kucing nih, misal kucing yang bisa mengontrol tingkah laku, bisa mengontrol diri gitu. Tapi belum tentu orang lain mandang kita seperti itu juga. Seperti di ngaca ini, kucingnya ternyata pas ngaca kayak singa. Oke, ada dua macam konsep diri. Ada konsep diri negatif dan ada konsep diri positif. Tapi kita pertama bahas konsep diri negatif dulu. Kalau misal konsep dirinya negatif, itu kenapa sih Bu? Apa aja yang emang identik sama orang-orang yang memiliki konsep diri negatif gitu? Yang pertama, dia peka terhadap kritik. Terpeka terhadap kritik. Maksudnya gimana Bu? Peka terhadap kritik. Orang atau individu, kalau misalkan dia melakukan kesalahan ataupun ada hal-hal yang emang mendapatkan kritikan orang lain, itu mudah tersinggung, mudah kayaknya dia ngomongin gue deh gitu, kayaknya dia nginin gue deh gitu. Itu konsep diri negatif. Padahal kan kalau misalkan orang lain berpendapat gitu, itu kan hak mereka gitu. Kita nggak boleh ngerasa tersinggung ataupun kayak ini gue gini-gini deh gitu, nggak boleh. Oke. Terus responsif sekali terhadap pujian. Nah, dibanding dia peka terhadap kritik, dia juga peka nih sama pujian-pujian yang dia dapat dari orang lain. Apa sih gitu pujian-pujian yang emang dia dapat gitu. Misal dia melakukan suatu hal yang membanggakan gitu, seperti nilainya bagus, misal nilai matematikanya dapat A gitu. Wih, Fahri dapat nilai A ya MTK-nya, keren banget, gitu, lainnya kayak gitu. Terus si Fahrinya langsung senang-senang gitu deh, gitu kan. Nah, padahal kalau misalkan dikasih pujian kayak gitu, nggak boleh nggak boleh kelihatan sombong kan ya. Nah si Fahri ini ngelihat nunjukin respon pujiannya tuh dengan sombong gitu, itu nggak boleh. Terus hiperkritis, apa sih hiperkritis? Kayak overkritis gitu, over berpendapat, over mengkritik orang gitu. Ini lebih hiperkritik ke orang gitu ya. Jadi apa aja diomongin nih sama dia. Misal si Putri punya konsep diri negatif nih. Bukan konsep diri negatif. Dia pribadi yang suka mengkritik orang, tapi dia nggak suka dikritik. Nah, itu hiperkritis. Berarti si Putri ini senang ngekritik, tapi nggak suka dikritik. Oke, cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Nah, balik lagi tuh yang di pertama.
kayak dia peka terhadap kritik kan. Nah, karena dia peka terhadap kritik, dia kayak terlalu asumsi ke dirinya sendiri gitu, kayak ih kayaknya gue gak seneng deh sama orang ini, kayaknya gue diomongin deh sama orang ini gitu. Itu nggak boleh tuh, itu berarti dia punya konsep diri yang negatif dan perlu diperbaiki. Terus bersikap pesimistis terhadap kompetisi. Oke, kalau misalkan di kelas apa sih kompetisinya? Misal saya buka omongan untuk kalian semua maju ke depan dan menuliskan apa cita-cita kalian. Nah, semuanya pada nulis cita-citanya, walaupun misal jadi guru, jadi polisi, jadi dokter, jadi mungkin jadi konsultan gitu. Nah, ada nih satu dua orang, si Fahmi sama Love misal, dia nggak mau tuh maju ke depan untuk nunjukin cita-citanya apa, karena menurut dia cita-citanya nggak keren kayak teman-temannya yang lain gitu. Berarti kayak dia uh, udah apa ya, udah merasa lemah tuh dari awal. Padahal kan kita belum coba nih cita-citanya. Ini belum dicoba sama kita, belum kita lakuin prosesnya untuk mencapai itu. Oke, yang kedua ada konsep diri positif. Apa aja sih kalau misalkan orang-orang yang konsep dirinya positif tuh ngapain aja sih gitu kan? Pertama nih, dia yakin akan kemampuannya untuk mengatasi masalah. Misal di dalam pembelajaran ini ada yang terganggu nggak dalam pemahamannya, dalam memahami materi pelajaran gitu. Nah, orang-orang yang cenderung konsep dirinya positif, dia mampu dan optimis untuk mengatasi hal tersebut. Kayak misal, Bani dapat nilai MTK-nya jelek nih, dapat nilai 70. Nah, tapi Bani bertekad untuk di ujian berikutnya, untuk mempersiapkan lebih awal, mempersiapkan lebih matang untuk ujiannya, dengan dia belajar, dengan dia diskusi sama teman, dengan dia menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada guru, teman, ataupun yang lainnya yang bisa membantu Bani. Nah, itu dia udah mampu tuh untuk mengatasi masalahnya dengan belajar dan yang lain halnya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Oke, yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Ya, namanya manusia tuh sama aja gitu, nggak ada yang dia lebih ini, dia lebih itu gitu. Jadi kalau misalnya emang kelihatannya belum apa ya, belum mampu seperti orang lain, kan kita bisa belajar dan nggak perlu ngebedain dia gini dia gitu gitu, gue gini dia begitu gitu, nggak bisa. Itu kita setara sama orang lain, tinggal cara kita menyesuaikan dan mau belajar akan kemampuan kita. Menerima pujian tanpa rasa malu. Oke, menerima pujian tanpa rasa malu. Misal dipuji nih dia, ini keren banget dapat nilai A di fisika, di kimia gitu. Gimana sih gitu kan? Bagus banget, diajarin dong, ajarin dong. Nah, dia nerima pujian itu tuh nggak lebay, nggak kayak, ih enggak kok gitu, enggak. Nah, dia nerima tuh pujiannya dengan suka hati, tanpa malu-malu. Dia ceritain, oh iya jadi nanti kalau misalkan kalian mau dapat nilai segini, kita perlu nih belajar gini ini gitu. Dan ayo kalau misalkan mau diskusi bareng tuh. Terus sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui masyarakat. Nah, kita punya keinginan, tapi kita juga lihat nih keinginan kita sama masyarakat yang memandang kita tuh nggak melulu sama, dan pasti itu berbeda gitu. Kita punya keinginan untuk berbuat baik dengan cara tidak menunjukkan hal tersebut kepada orang banyak. Tapi orang banyak ini, masyarakat di luar kita ini mau menunjukkan kebaikan tuh ditunjukin gitu, ditunjukin secara
secara langsung. Nah, dari situ udah berbeda tuh. Nah, dengan taunya perbedaan itu, kita harus belajar nih secara sadar bahwa apapun keinginan yang kita mau, gak harus uh, orang lain juga mau akan keinginan kita gitu. Oke, next ya. Apa sih kunci konsep diri positif gitu? Yang pertama, self disclosure atau membuka diri. Maksudnya apa sih Bu membuka diri gitu? Diri kita ini kan punya kita sendiri ya, individu kita sendiri. Dengan membuka diri contohnya apa Bu gitu. Contohnya kayak dalam berteman kalian nggak perlu tuh kayak diam aja malu-malu untuk ngomong, untuk kenalan gitu. Coba um, lihat keluar, lebih banyak interaksi sama orang lain, dan jangan jangan nganggep orang lain itu terlalu wah atau terlalu bawah di penilaian kamu gitu. Sama teorinya Johari nyangkut nih gitu. Kayak membuka diri itu apa aja sih? Karena masuknya ke faktor-faktor yang mempengaruhi nih, kayak mempengaruhi kayak keterbukaan diri kita, terus bagaimana kita melakukan keterbukaan diri kita, bagaimana merespon orang lain dengan keterbukaan kita, terus cara kita meningkatkan keterbukaan diri kita, terus manfaatnya apa aja yang emang kita dapetin kalau misalkan kita punya keterbukaan diri yang baik gitu. Nah, pentingnya tuh kalau misalkan kita membuka diri tuh ada hal pentingnya nih yang harus kita tahu, yang harus kita batasin, dan keterbukaan diri kita tuh sampai sini loh gitu. Kayak pengetahuan diri kita. Kita punya wawasan nih. Nah, itu boleh tuh kita buka ke orang lain gitu. Terus kita punya bakat yang emang orang lain belum tahu, bisa tuh ditunjukin kayak kayaknya gue bisa nyanyi deh gitu kan. Terus gabung-gabung ke komunitas band gitu-gitu. Terus dengan keterbukaan diri juga dapat membantu kesehatan psikologi kalian tuh lebih baik. Gitu. Terus ada yang kedua, self confidence atau percaya diri. Kita lanjut. Atraksi interpersonal. Apa sih atraksi interpersonal? Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik kepada seseorang ataupun kepada individu lainnya. Jadi makin kita tertarik dengan orang ini nih, maka semakin besar juga kita untuk mau berkomunikasi dengan orang ini. Misal si Lutfi tertarik nih sama Pani gitu. Nah, si Lutfi ini tertarik sama Pani karena Pani ini punya punya sisi positif yang emang diperluin sama Lutfi gitu. Kayak misal Pani ini pribadi yang disiplin, rajin mengerjakan tugas, dan rajin membuat review-review dari pembelajaran yang udah didapat gitu. Nah, dengan sisi positif Pani yang kayak gitu, membuat Lutfi tertarik nih. Nah, tapi tahu nggak sih pengaruhnya atraksi interpersonal sama komunikasi interpersonal? Yang pertama, daya tarik seseorang sangat penting bagi komunikasi interpersonal. Karena jika kita menyukai seseorang, maka kita cenderung melihat segala sesuatu dari diri orang tersebut dengan positif. Nah, tapi dengan positif ya. Baliknya, jika kita nggak suka sama orang, maka kita akan melihat sesuatu, segala hal dari orang tersebut negatif tuh, kayak buruk-buruknya terus. Nah, situasi tersebut sangat penting tercipta tuh. Karena komunikasi interpersonal efektif tentu harus dilakukan dengan sikap positif gitu, sikap positif kita, sikap positif lawan bicara kita gitu.
Apa aja sih faktor-faktor timbulnya atraksi? Kita simak. Faktor personal atau dari diri kita sendiri. Kesamaan dalam hal hobi, kesamaan dalam kegiatan, atau kesamaan tingkah laku gitu. Terus tingkat emosional atau stres yang bersamaan itu bisa nyambung dengan orang lain gitu. Terus harga diri yang rendah, maksudnya harga diri yang rendah itu dia nilai diri dia tuh nggak nggak pede gitu, nggak percaya diri, jadi rendah diri. Terus isolasi sosial. Terus kalau misalkan faktor-faktor situasionalnya yang emang bisa-bisa berubah gitu, pertama dari tarik fisik gitu. Fisik manusia kan berbeda-beda, jadi dari tarik fisik itu masuk ke situasional. Kalau misalkan kita bertemu sama orang yang ganteng nih atau cantik, pasti timbul daya tarik dong gitu dengan fisiknya dia gitu, karena kelihatannya wah cakep gitu kan. Reward, terus familiarity, kedekatan atau closeness gitu, terus sama kemampuan yang kita punya atau orang lain punya. Apa sih pengaruhnya self concept atau konsep diri dan harga diri dalam kondisi atraksi individu dengan hubungannya? Yang pertama nih, dengan hubungan seseorang dengan orang lain, terus bagaimana kita berbuat kepada diri kita sendiri gitu, terus bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan yang disampaikan dari orang lain, ataupun kita menyampaikan pesan kita kepada orang lain gitu, dan sama gaya komunikasi kita kepada orang lain gitu. Pasti kita mempunyai gaya komunikasi sendiri-sendiri kepada orang lain. Kayak misal saya ke Lutfi omongnya gayanya kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan saya ke Farhan ngomongnya beda lagi gitu. Oke, hubungan keduanya itu sangat erat, self concept dan self esteem. Karena dengan self concept akan menggambarkan siapa kita dan siapa diri kita ini. Dan dengan adanya self esteem, kita bisa mengevaluasi bagaimana diri kita sendiri. Oke. Udah dijelasin dari tadi konsep diri itu apa. Sekarang saya minta kalian diskusi dari masing-masing slide PowerPoint ini. Nanti saya bagi nih, karena slide PowerPoint ini ada 7, saya bagi 7 kelompok. Nanti di masing-masing slide ini kalian ulas lagi, kalian kupas lagi hal-hal apa yang perlu digali lebih dalam, kayak ini hubungan keduanya sangat erat nih, hubungan self concept dan self esteem. Hubungan eratnya karena apa sih gitu, kenapa sampai mempengaruhi banget. Nah itu nanti kalian bahas. Terus kayak kata-kata asing yang kalian gak tahu itu dicari tahu. Oke, sekarang ibu minta kalian bikin kelompok 7. Ada 7 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7. Mau ibu pilihin atau kalian pilih sendiri orang-orangnya kelompok? Dipilihin. Oke, saya pilihnya melalui absen ya, absen kelas kalian. Oke, nanti setelah saya tentukan kelompoknya, silahkan kalian berdiskusi, dan silahkan nanti kita paparkan masing-masing kelompok ini, dan yang lainnya bisa ngasih pandangan dan pendapatnya masing-masing. Oke? Baik, karena diskusi kita udah selesai, saya di pertemuan berikutnya ada tugas atau angket yang harus kalian isi untuk tahu perkembangan konsep diri kalian. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan sampai lupa akan materi yang tadi dijelasin. Tetap semangat, dan kalau misalkan lagi sedih, nggak apa-apa. Karena hidup ini nggak selalu sedih dan nggak selalu senang. Harus ada sedih dan senangnya juga. Semangat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.